Kula nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai, cinta, dan kasih sayang. Semoga semuanya sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita. Mohon izin kepada seluruh ulama, kiai, ustadz, pandito, romo, dan guru-guru sedunia. Mohon izin juga kepada Kang Mas Hadi atau Bang Hadi ikut mengimbangi sebagai YouTuber, yaitu channel pakai Hati 202. Nuwun sewu teman sahabat saudaraku dimanapun panjenengan, khususnya untuk YouTuber dunia, kita harus membuat berita yang berimbang, yang imbang. Jadi Kang Mas Hadi itu sudah di video ini sudah menyatakan bahwa selain keluarga besar Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah itu tidak boleh menengok, tidak boleh melihat, tidak boleh ngomentari juga, hanya keluarga besar. Ini sudah benar, artinya sudah di warning. Dan karena kajian ini, kenapa? Kajian ini memang kajian tinggi, kajian dalam, kajian khusus, bukan kajian umum. Namun nuwun sewu untuk Kang Mas Hadi juga masukan. YouTube itu tidak bisa pribadikan kecuali dikunci pribadi atau kunci khusus untuk umum. Kalau di-share di YouTube sifatnya umum, ya siapapun boleh melihat, atau jangan di YouTube-kan, jangan di videoin. Itu saya pikir tidak masalah, karena kalau siap di YouTube itu ya siap dikomentari, siap dilihat orang, karena sifatnya memang umum. Kecuali dikunci untuk pribadi, itu nggak akan ada yang melihat gitu. Itu satu. Keduanya, ajaran Kang Mas Hadi ini memang luar biasa, ajaran tinggi, ajaran dalam. Bagi yang belum sampai, karena diumumkan bisa sesat karena belum sampai. Tapi bagi yang sudah sampai akan berterima kasih kepada Bang Hadi Minallah ini atau Kang Mas Hadi. Saya pun terima kasih, saya senang sekali kajian ini. Nah, kemudian yang ketiga, mulai nggak pas dengan hati, itu Kang Mas mulai ada bahasa binatang, ada bahasa iblis, bahasa setan, itu bahasa-bahasa yang seperti itu. Ada bahasa lembu, sapi, dan sebagainya, itu kalau bisa jangan diucapkan. Walaupun itu warning, kalau pakai bahasa-bahasa yang lebih indah, karena walaupun marah, walaupun enggak marah pun, itu bahasa-bahasa yang tidak perlu diucapkan. Bahasa-bahasa binatang itu tidak perlu diucapkan, karena ukuran seseorang adalah di hati kita. Saat Kang Mas Hadi mengucapkan bahasa-bahasa binatang itu pakai emosi, pakai nafsu, bukan pakai hati. Kalau pakai hati pasti bisa dirasakan orang lain indah. Nah, itu saya rasakan dengan hati saya waktu Kang Mas mengucapkan bahasa-bahasa binatang itu kurang pas di hati saya. Nah, itu yang saya perlu ingatkan. Walaupun panjenengan tidak perlu komentar, tidak perlu diingatkan, tidak perlu ini oke, silahkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saya mengingatkan hanya yang tidak pas saja. Yang tidak pas di hati saya. Tapi terus tenang, kajian panjenengan luar biasa. Cuman memang yang belum sampai aja. Dan versi syahadat itu banyak sekali versinya. Ada versi syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu. Itu memang versi-versi seperti itu gitu. Nah, saya sendiri juga tidak menjawab karena tidak bertanya, kecuali kalau Master TM itu bertanya, dia mau melempar pertanyaan. Tapi kalau Kang Mr. Hadi ini yang informasinya dari belum A1 ya, saya belum tanya kepada Kang Mr. Hadi, katanya gurunya Mr. TM. Ini lebih halus, lebih bagus, luar biasa. Nah, saya lihat di video-video yang lain, seperti contoh orang ini harus dimatiin. Nah, itu juga nggak perlu diucapkan. Jin botol itu juga perlu tidak diucapkan. Jadi bahasa-bahasa itu aja yang nggak pas, itu bahasa seperti itu. Kalau yang lainnya luar biasa, itu kajian dalam, kajian tinggi banget itu. Mungkin ya ini saya sebagai YouTuber ya harus imbang, bahasanya imbang.
Jadi tidak semua sesat. Justru Mr. Hadi atau Kang Mas Hadi ini ajaran-ajaran dalam banget. Dan beliau sudah warning, jangan sampai melihat ajaran ini kalau belum sampai, udah dibatasi umur 50 tahun. Terus kalau belum sampai ke tingkat marifat jangan belajar ini, kalau masih di tingkat syariat jangan belajar ini, sebenarnya udah bagus. Nah, cuman bagi YouTuber yang tidak imbang beritanya, YouTuber yang mencari kesalahannya, ini bagi saya kurang bagus, kurang pas. Jadilah YouTuber yang manfaat untuk orang banyak dan selalu mencari ridhonya Allah dan seluruh alam itu mendukung. Jadi YouTuber itu yang paling indah, tidak hanya nyari sensasi, tidak hanya nyari tayangan, tapi juga manfaat untuk orang banyak. Karena apa? Karena siapa tahu YouTube kita yang kita tayangkan itu memang masuk kategori ilmu yang manfaat, dan sehingga suatu saat kita kembali ke Gusti Allah itu masuk kategori ilmu yang manfaat, masih mengalir sampai kita kembali ke Allah masih ngalir ilmu kita gitu. Nah, ini menurut saya. Mungkin itu aja teman sahabat saudaraku dimanapun panjang berada, silahkan tonton dan silahkan lihat video dari Mr. Hadi atau Kang Mas Hadi ini. Namun beliau sudah warning, jangan ditonton sebelum tingkatannya sama, atau di tingkat tasawuf, atau tingkat tarekat, atau tingkat marifat, atau belum sampai, jangan sampai nonton. Ini sudah ada warning dan umurnya minimal 50 tahun ke atas. Dan tidak boleh komentar selain keluarga besarnya Yayasan Nur Mutiara Marifatullah itu. Ini sudah ada warning. Jadi kita sebagai YouTuber harus imbang. Jadilah YouTuber yang beritanya itu imbang, manfaat untuk orang banyak, dan mencari ridho Allah dan seluruh alam mendukung. Jadi tetap mendamaikan suasana, bukan malah mencari sensasi yang sifatnya bikin gaduh, tapi membuat hati tenang, pikiran ini mengembang, dan sehingga nama-nama kita juga, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan sebuah nama, itu kita bisa terwujud. Jadilah YouTuber yang beritanya berimbang. Ini nuwun sewu para YouTuber, walaupun saya mengulang, namun kalau melihat yang berita tidak imbang itu ya nggak adil. Jadilah YouTuber yang beritanya itu adil, berimbang. Jangan sampai memojokkan salah satu. Karena apa? Dasarnya sama. Kita sebagai manusia, sebagai teman, sahabat, saudara, sebangsa setanah air Indonesia itu saling satu sama lain, saling mengingatkan. Terima kasih. Silahkan lihat, bila ada salah dari kami minta maaf. Silahkan lihat videonya. Sesiapa yang bukan ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenar melihat, menyaksikan kajian ini. Sebab ini bukan kajian awam, ini bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, marifat. Banyak kali sudah aku cakap. Ditengoknya juga tentu setan kau tu. Kalau manusia kan paham yang aku cakap ni, tidak? Kenapa kau tengok juga? Kenapa kau saksikan juga? Ditengoknya juga, tak kau larang. Manusia kalau dilarang paham ke tidak? Kalau tak paham, bukan manusia. Mudah sangat nak tengok manusia yang bukan manusia. Manusia ni mengerti, manusia ni paham sebab dia berakal, berfikir. Kenapa kau larang? Gaduh nanti. Kenapa gaduh? Berselisih paham. Ini kajian untuk kaum sufi, untuk kaum hawas, untuk kaum hawasul hawas. Kaum syariat tak boleh masuk di sini. Nanti kau keji. Kenapa kau keji? Sebab kau tak paham. Itu makanya dilarang. Apabila sudah dilarang, kau tengok juga. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang tengok itulah yang salah. Kau sudah dilarang, kau tengok juga. Binatang kau tu. Kau binatang. Binatang kan tak mau dilarang sebab dia tak paham bahasa manusia. Itu aku tak suka gaduh, aku tak suka berdebat. Itu makanya kau dilarang. Tak paham-paham masuk komen, tak paham-paham masuk komen. Kamu bodoh. Coba kau dengar dulu. Apa ni? Kemana perginya? Kita
Kita buat saran untuk kalangan sendiri. Kita buat saran untuk kaum hawasul hawas. Yang kau paham syariat, mengapa kau masuk? Macam rimau dengan kucing tadi. Rimau buat saran, tentu bunyi rimau. Kucing apa pula kau dengar? Kalau rimau bercakap, yang paham rimau lah. Mana pula tikus dengan kucing boleh paham, Balul? Aku bercakap ni bab kesucian. Aku bercakap ni bab ilmu kesucian, bukan bab syariat, bukan pasal baca Quran. Tengok nanti aku kata, ini orang tak suka baca Quran, kepala otak kau berjambul. Apabila kau mengaku sudah bersaksi, tidak ada yang menyaksikan kau bersaksi, bolehkah kau mengatakan kau saksi? Kau saksi palsu. Palsulah persaksian kau itu. Tahu saksi palsu? Karena kau sendiri yang mengatakan kau kau sendiri yang mengaku bersaksi. Tidak ada yang menyaksikan kau bersaksi, itu kau saksi palsu. Inilah yang dikatakan dua kali masyahadah, dua kali masyahadah, dua kali berdua. Kenapa berdua? Satu sebagai saksi, satu yang menyaksikan. Makanya saksi itu harus disaksikan, barulah boleh sebagai saksi. Kau tidak akan boleh mengaku sebagai saksi apabila tidak ada yang menyaksikan kau bersaksi. Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir. Itu makanya dia pasti datang. Karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Al-Mahdi itu membawa kebenaran, membawa yang hak, menghancurkan yang batil. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Itu yang kau sebut itu bunyi syahadat. Yang kau baca itu kalimah syahadat. Yang kau baca itu, ya. Tapi kau tak pernah bersahadat. Dia bersahadat, bukan mengucapkan kalimat syahadat. Bukan membunyikan kalimat syahadat. Itu bunyi syahadat itu. Tahu bunyi syahadat? Lafaz syahadat itu yang kau baca itu. Kau belum bersahadat. Kau tak tahu apa itu syahadat. Ada yang mengatakan apa? Bersaksi. Apa yang kau bersaksi? Apa yang kau saksikan? Tuhan. Nipu kau. Apabila kau mengatakan, mengucapkan syahadat itu sudah Islam, itu lafaz syahadat, bunyi syahadat. Burung pun bisa mengucapkan begitu. Anak kecil pun pandai. Budak-budak pun boleh sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa pun boleh. Tapi bukan ke situ perginya. Nanti baru kita kupas lagi. Syahadat tauhid, syahadat Rasul, 2 kali masyahadat kita haluskan lagi. Panjang itu. Ada 9 bab lagi. Tahu 9 bab? 9, ya. Dia berjilid, part 1, part 2, part 3 sampai 9. Bab syahadat ini sampai 9. Jadi panjang. Apa itu syahadat itu? Apa itu bersaksi? Bagaimana itu bersaksi?
Siapa saksi? Siapa yang menyaksikan? Siapa yang disaksikan? Ini bersaksi, apa yang kau saksikan? Aku naik saksi, naik kemana? Naik ke saksi kau? Ada yang mau ditanyakan? Pak, setelah kita mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Ya. Ini kan kita itu kan syarat mau masuk Islam. Mau masuk Islam kan Ya. akan mengucap 2 kalimat syahadat. Ya. Sebelum sholat, Ya. kan sudah kita katakan Pak, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Rasul mengatakan, Ya. sholawat ilmi Shol- al kulli muslimin wal muslimat. Ya. Jadi kalau tak ilmu sholat, tak itu untuk ilmu sholat, tak Ya. itu untuk ilmu syahadat, Ya. tak itu untuk ilmu puasa, tak ilmu zakat, tak ilmu haji. Ya. Apakah Islam? Ya belum Islam. Kalau sahadatmu itu tidak tepat, ya, tidak nyata sahadat itu pada dirimu, kau Islam palsu. Kau belum dikatakan Islam. Jadi yang mengatakan kau Islam itu bukan dirimu. Pengakuan Islam itu bukan dirimu sendiri. Kau tak boleh mengatakan kau Islam. Karena Islam itu bukan milik kamu. Masa kau mengislamkan diri kau sendiri? Jadi bagaimana jalan Pak? Masa air laut asin sendiri? Bagaimana jalannya? Ya. Islam indanas, Bagaimana Islam indanas, Islam indallah. Islam indallah. Maka inna dinna indallah al-Islam. Ya. Bagaimana seorang insan itu benar-benar sebagai Islamullah, ya. Islam yang diredai Allah. Nah, itu bukan Islam yang mengucapkan syahadat. Itu semuanya bisa, ya. Kalau hanya setakat mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, itu belum Islam. Itu baru mau Islam. Jadi yang menentukan kau ini Islam ke tidak Islam itu Allah. Karena apa? Inna dinna indallah al-Islam, ya. Bagaimana caranya gitu? Banyak kaidahnya, banyak caranya. Ada kaidah syariat, ya. Ada kaidah tarekat, ada kaidah jalan hakikat, ada jalan ma'rifatullah, ada jalan kalam musyahadah, ya. Baik, 7 tingkatan ilmu, 7 jalan, 7 cara. Nah, kepahaman kamu di mana? Nah, di bab syariat, di bab awam itu mengaku Islam, diakui Islam itu, ya, mengucap 2 kalimat syahadat. Sudah begitu saja. Syahadat ikut-ikutan, syahadat tauhid, syahadat rasul, 2 kalimat syahadat. Tidak ada hak kau di situ. Yang dituntut itu, yang dituntut Allah itu, kau. Yang diminta Allah daripada kau, itu syahadat dirimu, persaksian dirimu, itu yang diminta. Paham? Yang pertama tadi syahadat tauhid. Yang kedua syahadat rasul. Yang ketiga 2 kalimat syahadat. Nah, apakah bisa dikatakan Pak, 2 kalimat syahadat ini syahadat Adam? Apakah 2 kalimat syahadat ini Pak dikatakan syahadat Adam? 2 kalimat syahadat itu bukan syahadat Adam. Bukan. 2 kalimat syahadat itu 2 kali bersyahadat, 2 kali menyaksikan, 2 kali bersyahadat. Namanya saja sudah 2 kalimat syahadat. Maknanya 2 kali bersaksi. Saksi disaksikan.
Itu maksud daripada 2 kali masyahadat. Jadi apabila kau bersaksi harus disaksikan, makanya dia 2 kali masyahadat. Makna daripada 2 kali masyahadat itu, saksi mesti disaksikan. Kau tak boleh mengaku sebagai saksi kalau kau tak disaksikan. Itu maksud 2 kali masyahadat. Itu maknanya. Tahu makna 2 kali masyahadat itu? Saksi yang disaksikan, 2 yang bersaksi, 2 kali bersahadat, 2 kalimah syahadat, 2 kalimah syahadat. Itu maknanya. Datang kau, 2 kau sebutkan. Paham ini 2 kalimah syahadat? 2 kalimah syahadat. 2 kalimah syahadat. Paham? Tak paham juga? Jadi 2 kalimah syahadat ini 2 kali bersaksi. Apa itu 2 kali bersaksi? Saksi yang disaksikan. Jadi apabila kau mengaku sebagai saksi, tidak ada yang disaksikan atau tidak ada yang menyaksikan kau bersaksi, bolehkah kau mengaku sebagai saksi? Apabila kau mengaku sudah bersaksi, tidak ada yang menyaksikan kau bersaksi, bolehkah kau mengatakan kau saksi? Kau saksi palsu. Palsulah persaksian kau itu. Tahu saksi palsu? Karena kau sendiri yang mengatakan kau sendiri yang mengaku bersaksi. Tidak ada yang menyaksikan kau bersaksi. Itu kau saksi palsu. Inilah yang dikatakan 2 kali masyahadah. 2 kali masyahadah. 2 kali berdua. Kenapa berdua? 1 sebagai saksi, 1 yang menyaksikan. Makanya saksi itu harus disaksikan. Barulah boleh sebagai saksi. Kau tidak akan boleh mengaku sebagai saksi apabila tidak ada yang menyaksikan kau bersaksi. Paham ini? Saksi mesti disaksikan. Barulah kau dikatakan saksi. Jadi kau tidak boleh kau mengaku diri kau bersaksi. Kau tidak boleh kau mengatakan kau sebagai saksi apabila tidak ada yang menyaksikan kau bersaksi. Bagaimana lagi? Sudah paham ini? 2 kalimah syahadat. 2 kalimah. Tahu? 2 kalimah syahadat. Kenapa kau pakai dua-duanya? Kau 1 apa 2? Kenapa kau pakai dua-duanya? Ini kalau orang awam yang dengar, dikatakannya ini sesat. Katanya, wah ini pengajian sesat ini, ya. Kau tak paham, ya. Tidak ada di sini merubah 2 kalimat syahadat. Kalau di awam, kalau di syariat bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Secara syariat sudah Islam. Tapi kalau kaum hawasul hawas berbeda, bro. Islam ini ada tingkatannya. Ada Islam abal-abal, Islam abal-abal. Ada Islam penipu. Ada Islam pura-pura Islam. Ada Islam KTP. Tahu Islam KTP? Ada Islam keturunan. Ada Islam setengah kafir.
Banyak Islam ini, bukan kafir Nasrani aja yang ada. Kafir itu kafir Nasrani, kafir Majusi, kafir Yahudi, kafir Islami. Kenapa dikatakan kafir Islami? Pura-pura tidak sah Islamnya, tidak sah syahadatnya karena dia tidak tahu apa itu syahadat. Kau pura-pura Islam itu, kau sendiri yang bilang kau Islam. Tidak malu kau. Ini bukan marah, ya. Udah ku bilang tadi, jangan kau tengok, jangan kau komen, ya. Kau tidak paham bab ini, ya. Kau cari guru kau tanya sama guru kau itu. Kalau mau belajar, bilang mau belajar. Kau cari guru kau itu, ya. Cari gurunya. Sudah ku bilang jangan komen, jangan komen. Bahasa manusia aja nggak ngerti. Kalau manusia ngomong sama lembu, manusia ngerti nggak? Hah? Manusia ngomong sama lembu ngerti nggak? Kalau manusia ngomong sama manusia ngerti. Jadi kalau ada manusia diomongin manusia nggak ngerti, berarti lembu. Tahu nggak lembu? Sapi. Sepupunya lembu itu sapi. Alah, Bang Adi ini marah kali. Tidak. Mana ada orang hakikat marah? Yang ada kasih sayang lah. Kau udah dikasih tahu jangan lihat, jangan tengok, kau tengok juga. Akhirnya mendidih otak kau. Ini bukan untuk di luar kalangan kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, enggak boleh, ya. Tapi kalau kau mau gabung boleh. Batas usia 50. Di bawah 50 enggak diterima, ya. Nanti kau main-main. Sebentar mau belajar, sebentar enggak, sebentar belajar, sebentar enggak. Macam TV aja kau buka tutup. Ini bukan kajian kaleng-kaleng ini. Sana kau cari guru kau sana, ya. Jadi mau tahu kalian syahadat yang sebenarnya? Hah? Makna sebenar-benar syahadat. Apa sebenar-benar apa nama la ta'yin sebelum disyahirkan Muhammad? Itu yang dipakai Nabi apa tuh yang tadi tuh? Ya kan? Apa sebenarnya saksi? Siapa saksi? Siapa yang disaksikan? Ya? Dibuka di YouTube itu? Hah? Mau dibuka di sini? Enak kali kau ya. Bayar internet aja kau udah langsung tahu kau. Nggak bisa, ya kan? Jadi kalau mau dibuka, kita tutup dulu YouTube, ya, biar mendidih otak kau tuh, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Demikianlah video dari Kang Mas Hadi atau Bang Hadi. Bila mana ada manfaatnya, ada benernya, semuanya dari Gusti Allah. Kalau ada salahnya dari pribadinya Bang Hadi. Tentunya tidak untuk dipojokkan atau untuk disesatkan. Karena masih banyak di antara kita, sebenarnya kita sendiri yang belum sampai ajaran itu, tapi kita bilang sesat. Contoh, kita mau ke Jakarta, beliau sudah sampai Jakarta, kita baru sampai Solo nih. Beliau bercerita tentang Jakarta, ya nggak paham-paham, kita tahunya baru nyampe Solo. Gitu. Nah itu ibaratnya seperti itu. Nah sebaiknya kita harus sebagai YouTuber harus memang berimbang. Beliau sudah katakan selain keluarga besar nggak boleh melihat dan umurnya 50 tahun ke atas,
dan tidak boleh mengomentari. Nah, kita sebagai YouTuber mengomentari yang berimbang. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Nah, kekurangan Bang Hadi ada yang di video ini memang masih ada bahasa binatangnya, bahasa iblis, bahasa setan, dan bahasa lembu tadi atau sapi itu yang tidak perlu diucapkan. Palsu, nah, palsu masih penting karena memancing, karena nyari aslinya. Tapi bahasa-bahasa yang itu yang tidak perlu diucapkan. Karena apa? Setiap yang melihat dengan rasa hatinya, kalau ada bahasa kasar itu hatinya sedih, hatinya sakit, hatinya nggak enak. Oke, itu aja teman sahabat, terusnya YouTuber dunia, kita harus membuat berita yang berimbang, enak dirasakan di hati, menambah pikiran kita kepada siapapun dimanapun selalu berpikir positif. Kalau emang salah katakan salah-salahnya di mana, kurang-kurangnya di mana. Nah, itulah yang kita maksud. Maka dari itu kepada YouTuber dunia juga, kalau ada salah saya minta maaf. Kepada Kang Mas Hadi saya juga minta maaf. Terima kasih atas ilmunya semuanya. Tetap sebarkan ke seluruh penjuru dunia ilmu-ilmu sampean. Namun kalau memang video-video sampean itu nggak pengen dilihat orang, ya jangan di setting umum, tapi setting dikunci atau jangan divideokan. Karena YouTube itu sifatnya memang umum. Dan masukan dari saya, kalau panjenengan bisa menerima, tolong jangan ada, ini masukan ya, yang di sini tadi jangan ada bahasa binatang. Tapi ini yang di sini tadi, tapi saya kasih masukan ada 7. Kita siapapun penceramah atau membawa kebaikan, jangan ada bahasa mengumpat, jangan ada bahasa binatang, jangan ada bahasa kelamin, jangan ada bahasa kekerasan, jangan ada bahasa kotoran, jangan ada bahasa negatif. 7 itu sudah saya rangkum, siapapun di antara kita saling belajar dan saling mengingatkan. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Mas Hadi, terima kasih kepada seluruh keluarga besarnya, terima kasih, dan kepada teman sahabat saudaraku dimanapun panjenengan, terima kasih. Kita harus membuat berita yang imbang. Bila ada salah minta maaf, kurang berkenan minta maaf. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Nunun.